Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam video GenLab by Neti, Nadia, dan Epi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pola-pola hereditas dengan submateri yaitu gen letal. Gen letal terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator sebagai berikut. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Tahukah kamu, gen letal dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya karena dapat mengganggu peran atau fungsi gen dalam menumbuhkan sifat atau bagian-bagian tubuh yang penting. Akibatnya, gen-gen tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gen letal dapat menyebabkan kematian individu pada berbagai tingkatan, mulai dari tahap embrio, saat kelahiran, atau saat individu telah tumbuh dewasa. Gen letal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gen letal dominan. Perhatikan kedua gambar berikut. Menurut kalian, apakah ada yang terlihat berbeda? Dan mengapa ya hal demikian bisa terjadi? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Jadi, hal demikian bisa terjadi karena adanya gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas tulang jari atau brachydactyly pada manusia, atau bisa juga disebut dengan gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh kasus gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redup pada ayam. Pada ayam dikenal gen dominan R besar yang jika homozigot menyebabkan sifat letal. Alelnya resesif R kecil yang mengatur pertumbuhan tulang. Ayam heterozigotnya R besar R kecil, yaitu ayam hidup, tapi menunjukkan kecacatan yaitu memiliki kaki pendek disebut ayam redup atau dalam bahasa Inggris disebut creeper. Meskipun ayam ini hidup, tetapi sebenarnya menderita penyakit keturunan yang disebut achondroplasia. Ayam homozigotnya yang dihasilkan tidak pernah dijumpai hidup sebab sudah mati sejak masih embrio. Banyak kelainan pada ayam tersebut, misalnya kepala rusak, tulang tidak terbentuk, mata mengecil, dan rusak. Perkawinan antar dua ayam creeper menghasilkan perbandingan dua ayam creeper berbanding satu ayam normal berbanding satu ayam letal atau mati. Selanjutnya, yang kedua adalah gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian individu
dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Pernahkah kalian mengamati tanaman jagung berwarna putih seperti gambar berikut di lingkungan sekitar kalian? Menurut kalian, mengapa ya tanaman jagung tersebut bisa memiliki warna yang berbeda dari tanaman jagung pada umumnya? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Selain tanaman, hewan, dan manusia juga bisa memiliki gen letal resesif yang biasa disebut albino. Berikut merupakan contoh dari gen letal resesif yang dijumpai pada tanaman jagung, yaitu gen A besar sebagai pembentuk klorofil dan gen A kecil yang menyebabkan tidak terbentuknya klorofil jika bersifat homozigot. Pada persilangan tanaman jagung tersebut, diketahui perbandingan fenotip yang dihasilkan semula adalah 75% berdaun hijau berbanding 25% berdaun putih. Tanaman berdaun hijau dapat menjalankan proses fotosintesis serta dapat menyerap zat makanan dengan akarnya. Namun, tanaman berdaun putih dengan akar yang belum sempurna hanya mampu bertahan selama 14 hari saja, yaitu dengan menerima makanan dari endospermnya atau putih lembaga. Persilangan dua tanaman monohibridha ini tidak menghasilkan perbandingan fenotip 3:1, tetapi terjadi penyimpangan yaitu menjadi 3:0. Setelah kalian mempelajari mengenai gen letal, menurutmu bagaimanakah suatu individu dapat mengalami gen letal? Sekarang, mari yuk kita baca wacana berikut ini dengan sesama. Nah, setelah kalian memahami betul isi wacana tersebut, lalu cobalah kalian selesaikan kasus yang ada di bawah ini. Sebelum berakhirnya video kali ini, kita lakukan tes evaluasi dulu ya. Silahkan masuk ke dalam link yang tertera di dalam video berikut ini. Dengan berakhirnya video pembelajaran kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.